Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Oktorio Ramis dengan judul disertasi Kedudukan Hukum Sistem Pewarisan Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para tamu undangan yang hadir secara daring dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 28 Januari 2022 proposal, pada tanggal 3 Agustus 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 1 Desember 2022 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Oktorio Ramis dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga kita masih bisa hadir bersama dalam sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promovendus Oktorio Ramis. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor ini, terlebih awal saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara Promovendus telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi doktor pada hari ini? Permisi Prof, siap. Baik. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama Rektor dengan ini. Sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Oktorio Ramis saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Kepala Pusat Konsultasi dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau guru besar di bidang hukum perdata di Departemen Hukum Perdata dan bertindak selaku kopromotor yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Fatitingi SHM Hum. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor bidang sumber daya alumni dan sistem informasi Universitas Hasanuddin, dan bertindak selaku kopromotor yang amat terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarangi SHMH. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Dan tentu saja yang sama kita hormati, bertindak selaku penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SHMH. Beliau guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Ya. Selamat datang, Prof. Selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Haja Badriah Rifai, SHMH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Perdata dan bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Alma Manuputi, SHMH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Internasional dan bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Ibu Dr. Nurfaida Said, SHMH MSc. Beliau lektor kepala pada Departemen Hukum Perdata dan bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Bapak Dr. Winer Sitorus, SHMH LLM. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, untuk memperkenalkan Promopendus tidak lebih dari 5 menit. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hamzah sebagai pimpinan sidang, tim promotor, penguji baik internal maupun eksternal, juga hadirin. Saya bacakan kurikulum PT dari Saudara Oktorio Ramis. Nama Oktorio Ramis, SH MKN, tanggal lahir, tempat Makassar, 8 Oktober 1977. Ya, ini persis sama dengan tanggal lahir dari promotornya. Ya. Ya. Ya, jadi satu saja merayakan. Ya. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warga negara Indonesia, status menikah, alamat rumah Jalan Tupai nomor 72 Makassar, alamat kantor Jalan Sultan Alauddin, Kompleks Rukopak Bayang-Bayang nomor 98. Ya. Kemudian data keluarga. Ini dimulai dari mana nih? Ke bawah ya. Data keluarga: ayah Ramis Parenrengi, ibu Yvonne Angels, saudara kandung Herardi Sanrego Ramis, istri Reni Widyastuti Alphonse Limpo, sarjana hukum, anak-anak Ken Joshua Oktorio Ramis, Jessica Abigail Ramis, Jenisa Sepahia Ramis, dan Ben Samuel Ramis. Pendidikan: SD Mamajan 2 Makassar tahun 1984 sampai 1990, SMP Prater Makassar tahun 90 sampai 93, SMA Katolik Cendrawasih Makassar 93 sampai 96, Universitas Asmajaya Makassar Fakultas Hukum 96 sampai 2003, dan Universitas Gajah Mada Program Studi Kenotariatan 2004-2007. Riwayat pekerjaan: bekerja di kantor Notaris Dedi Wiyanto dan di Hendrik Jauri. Riwayat kantor, saya kira tidak perlu saya sampaikan ini ya. PPAT notaris, kemudian notaris pembuat akta koperasi, notaris pasar modal, dan pejabat lelang kelas 2. Demikian pimpinan sidang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya, tidak lebih dari 20 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pimpinan sidang. Izin untuk share.
Judul disertasi Kedudukan Hukum Sistem Pewarisan Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sidang Promosi yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim promotor yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Anwar Boharima SH MH selaku promotor, yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitinggi SH MHum selaku kopromotor, yang amat sangat terpelajar Hasbir Paserangi SH MH selaku kopromotor. Ya. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penguji eksternal yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SH MH. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penguji yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Badria Rifai SH MH, yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Alma Manuputi, yang amat sangat terpelajar Dr. Nurfaida Said SH MH MSI, yang amat sangat terpelajar Dr. Winner Sitorus SH MH LLM. Dasolen, berdasarkan ketentuan pasal 131 IS Junto Statblad 1917 nomor 192, Junto Statblad 1924 nomor 557, Junto Statblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diberlakukan ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur dalam buku kedua bab ke-12 sampai dengan bab ke-17 yang dimulai pasal 830 dan diakhiri dengan pasal 1130. Pasal 830 berjilid Quickbook, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pasal 852 berjilid Quickbook, anak laki-laki maupun anak perempuan mewaris harta peninggalan orang tua mereka tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu dan menerima bagian warisan yang sama besarnya. Harta warisan atau harta kekayaan berupa aktiva dan pasiva atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang dalam lingkup lapangan hukum harta kekayaan. Dasain, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Makassar mempunyai tradisi pewarisan yang berbeda dengan sistem pewarisan BW. Pewarisan dapat berlangsung karena kematian pewaris dan atau pada saat pewaris masih hidup. Status anak sebagai ahli waris dalam tradisi Tionghoa membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Objek waris tidak hanya menyangkut peralihan hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, tetapi juga mencakup lapangan hukum kekeluargaan. Legal issue, masyarakat Tionghoa di Kota Makassar melakukan pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup, dan ahli waris anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan, serta kewajiban ahli waris anak laki-laki memelihara keluarganya. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah hakikat pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia? 3. Bagaimanakah formulasi hukum pewarisan berdasarkan tradisi Tionghoa pada masyarakat Tionghoa di Kota Makassar? Tujuan penelitian untuk menemukan memperjelas hakikat pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. 2. Untuk menemukan dan memperjelas kedudukan hukum pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Berikutnya, untuk merumuskan formulasi hukum pewarisan berdasarkan tradisi Tionghoa pada masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Adapun manfaat penelitian, manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembang ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai hukum di bidang keperdataan. Manfaat praktis, untuk pemerintah sebagai masukan, input dalam mengembangkan ilmu hukum dan pembinaan hukum. Untuk para praktisi hukum, dapat memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pewarisan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai dalam tradisi pewarisan masyarakat Tionghoa. Untuk peneliti, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar doktor ilmu hukum pada program pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
landasan konsep hukum pembangunan, ketertiban dan keteraturan hukum, hukum adat, pluralisme hukum waris, sistem pewarisan BW, sistem atau tata cara pewarisan Tionghoa. Landasan teori kedudukan hukum, dan teori keadilan. Adapun kerangka pikir, sistem pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar, pasal 131 dan 162 IS, pasal 830 sampai 1130 BW, hukum waris berdasarkan adat masyarakat Tionghoa, dan memakai teori kedudukan dengan teori keadilan. Hakikat pewarisan, penerusan hak dan kedudukan tidak mutlak dengan kematian. Ada harta dan ada hak ahli waris. Kedudukan hukum pewaris etnis Tionghoa dalam BW sebagai de jure parental bilateral, sedangkan dalam tradisi atau de facto parental absolut. Formulasi pewarisan yang diinginkan masyarakat Tionghoa, pewarisan berdasarkan kesepakatan keluarga, keadilan dalam pembagian hak-hak pewaris, terwujudnya kedudukan hukum pewarisan yang adil bagi masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Metode penelitian. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis dan sumber data primer dengan wawancara dan kuesioner, data sekunder, kepustakaan. Populasi dan sampel, populasi masyarakat Tionghoa di Kota Makassar, sampel 10 orang tokoh, 7 orang notaris, 2 orang hakim, 2 orang lawyer, dan 77 individu dari masyarakat Tionghoa itu sendiri. Teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner, dan kepustakaan. Teknik analisis data, analisis secara kualitatif, dan data-data diolah dipaparkan secara deskriptif. Namun, dimungkinkan dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan cara pengolahan analisis menggunakan statistik. Jika datanya berupa keduanya, kuantitatif dan kualitatif, cara pengolahan dan analisis dapat digabungkan, yaitu dengan cara triangulasi. Hasil dan pembahasan. Hakikat pewarisan masyarakat Tionghoa, pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia dan atau setelah pewaris meninggal dunia, anak laki-laki tertua dan atau yang cakap yang berhak mewaris. Warisan tidak hanya dalam bidang harta kekayaan atau harta benda saja, namun juga kewajiban dan tanggung jawab ahli waris, anak laki-laki tertua dan atau cakap dalam lingkup kekeluargaan. Pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar tidak mempunyai kedudukan hukum. Oleh karena masyarakat Tionghoa di Kota Makassar bukan merupakan masyarakat hukum adat, tata cara pewarisan berdasarkan tradisi Tionghoa bukan merupakan hukum adat, dan sistem pewarisan Burjulifikbuk yang merupakan hukum positif yang diberlakukan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Makassar. Formulasi ideal. Yang ditawarkan adalah akta pembagian hak bersama, oleh karena pengaruh sistem pewarisan BW dan beberapa aspek lain menjadikan tata cara atau sistem pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar tidak lagi murni patrilinear, yang hanya menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris. Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar saat ini juga memberikan hak waris kepada anak perempuan, tetapi bagian anak laki-laki sebagai ahli waris jauh lebih besar atau diutamakan. Hal ini menunjukkan adanya fenomena baru terhadap praktik pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Novelty. Mayoritas masyarakat Tionghoa di Kota Makassar dalam membagi harta warisan sudah berdasarkan sistem pewarisan BW. Tidak hanya anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan. Walaupun tunduk pada sistem pewarisan BW, mereka masih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Atau anak laki-laki tetap mendapatkan bagian porsi yang lebih besar dari anak perempuan. Terdapat praktik pewarisan yang mengikuti BW sebagai syarat legalitas formalitas, namun dalam membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga yang mana masih terpengaruh oleh pewarisan berdasarkan tradisi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan pada mayoritas masyarakat Tionghoa di Kota Makassar berdasarkan atas pengaruh kedua sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan BW dan sistem atau tata cara pewarisan masyarakat Tionghoa itu sendiri. Kesimpulan, 1. Hakikat pewarisan dalam tradisi masyarakat Tionghoa di Kota Makassar adalah penerusan harta warisan di bidang harta benda dan di bidang hukum kekeluargaan, termasuk penerusan identitas pewaris oleh ahli warisnya, terutama anak laki-laki.
yang dilakukan sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia. 2. Kedudukan hukum pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar yang diakui hanya berdasarkan pada sistem pewarisan yang diatur dalam Burj Al Quickbook. Meskipun dalam prakteknya masyarakat Tionghoa di Kota Makassar menjalankan pewarisan berdasarkan tradisi patrilineal absolut pada Tionghoa Toto dan patrilineal mayorat pada Tionghoa lainnya, serta pembagian warisan berdasarkan kesepakatan pewaris dan keluarga dalam hubungan darah, baik dalam perkawinan yang sah maupun yang tidak. 3. Formulasi hukum. Pewarisan yang berkeadilan pada masyarakat Tionghoa di Kota Makassar adalah dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT yang disebut akta pembagian hak bersama, sehingga memiliki nilai dalam bentuk pertama, memiliki kedudukan hukum, memiliki kekuatan hukum, memiliki kekuatan mengikat, berkepastian hukum, mewujudkan ketertiban dan keteraturan hukum pewarisan pada keluarga masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Saran 1. Tradisi pewarisan masyarakat Tionghoa yang patrilineal absolut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Seyogyanya tradisi tersebut lebih bisa menghargai hak-hak waris anak perempuan agar lebih berkeadilan melalui tata cara pewarisan yang disepakati bersama atau memilih pelaksanaan sistem pewarisan BW. 2. Sistem atau tata cara pewarisan dalam BW seyogyanya lebih disosialisasikan kepada masyarakat Tionghoa yang belum sepenuhnya mengetahui manfaat sistem pewarisan BW. 3. Formulasi hukum pewarisan pada masyarakat Tionghoa khususnya di Kota Makassar seyogyanya mengikuti tata cara pewarisan dalam BW atau bisa dengan kesepakatan keluarga yang dikuatkan dalam akte pembagian hak bersama yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT agar memiliki nilai kedudukan hukum, kekuatan mengikat, dan kekuatan hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, para pihak yang mengikatkan diri dalam akta, berkepastian hukum, serta mampu mewujudkan ketertiban dan keteraturan hukum pewarisan pada keluarga masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Ini sangat efektif dalam menggunakan waktu. Masih tersisa 5 menit dari alokasi waktu yang disiapkan. Sebelum saya mempersilakan pada promotor, ko-promotor, dan para penyangga untuk mengajukan sanggahan, terlebih awal saya ingin mengingatkan bahwa menurut ketentuan peraturan rektor tentang penyelenggaraan program S3 di Universitas Hasanuddin, promosi doktor ini dimungkinkan berlangsung maksimal dalam 2 jam dan waktu yang telah dipergunakan itu sudah hampir 40 menit keseluruhannya, sehingga saya memohon kepada tim penguji untuk dapat memaksimalkan waktu maksimal 5 menit untuk setiap tim penguji, dikecualikan terkhusus kepada penguji eksternal, tidak dibatasi waktunya, namun mohon menyesuaikan Prof. Baik, kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, ko-promotor Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati promotor, ko-promotor, dan seluruh penguji khususnya penguji eksternal. Selamat datang Prof. Agus. Kembali bertemu kita di kampus. Baik, Saudara Promovendus, fokus. Nanti kalau tidak fokus menyebut nama salah gitu ya. Tadi namanya Prof. Anwar udah salah. Ya. Mohon dimaafkan. Hah? Mohon dimaafkan. Borahima, bukan Boharima. Ya. Nah, nanti 2 kambing itu. Nama saya juga bukan Pati Tinggi, tapi Pati Tinggi. Ya, gitu. Mohon dimaafkan Prof. Karena iya. Tidak boleh salah menyebut nama, nanti nilainya kurang. Oke, baik. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Saudara Ramis Oktorio ya. Panggilannya salah juga ya. Ya, bukan Ramas, tapi cocok nih, Ramis kan. Pak Oktorio Ramis Parenringi yang lengkap ya. Ya, oke. Ini kita sama dari Ita toh? Orang Bone dia. Bukan orang Belanda, dia orang Bone. Ya. Baik, Saudara meneliti ya
mengkaji satu topik yang saya kira sangat menarik, ya, berkaitan dengan sistem pewarisan pada masyarakat Tionghoa. Ya. Tapi ini khusus di Kota Makassar. Saya tidak tahu apakah masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia ini sama atau berbeda gitu ya. Ya, karena yang sudah teliti hanya yang ada di Kota Makassar. Tapi saya kira ini akan bukan berarti lingkupnya kecil. Ini akan dapat memberikan inspirasi atau modal dasar ya untuk kajian-kajian selanjutnya berkaitan dengan hukum pewarisan. Nah, saya kira kalau pada umumnya masyarakat Tionghoa kan berlaku hukum Barat ya atau BW. Ya, jadi karena kalau kita lihat dipersamakan. Karena kalau kita mengacu pada pasal 131 Indische Staatsrechtling dan pasal 163 ya. Itu kan ada pembagian penduduk, golongan penduduk Indonesia pada saat itu, sehingga berbeda-beda juga hukumnya. Ya, jadi ada golongan Eropa ya berlaku hukumnya sendiri, ada golongan Timur Asing ya berlaku hukumnya sendiri, termasuk Tionghoa ya, dan juga golongan Bumi Putra. Ya, Bumi Putra itu Indonesia asli. Ya, tentu berlaku juga hukum kita sendiri itu hukum adat. Nah, pada kesimpulan saudara ternyata menarik ya. Karena selama ini ya bagi masyarakat Tionghoa itu dipersamakan dengan masyarakat Eropa yang harus berlaku hukum Barat atau BW. Tapi dalam kesimpulan saudara ternyata itu justru sama dengan hukum adat. Ya, bisa dijelaskan persamaan dan perbedaan prinsip pewarisan berdasarkan kedua hukum tersebut, hukum Barat dan hukum adat kita. Karena kalau saya melihat ya kesimpulan ini itu sama dengan hukum adat. Itu saja ya pertanyaan saya, silakan dijawab singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida Patitingi. Ya, baik. Yang paling mendasar daripada perbedaan dari kedua sistem pewarisan tersebut adalah sistem pewarisan BW menganut sistem kekerabatan parental bilateral. Sedangkan sistem pewarisan daripada masyarakat Tionghoa sendiri itu sejatinya adalah patrilinear murni. Ketika kita melihat bahwa ini adalah sistem patrilinear murni, pastinya kita mengatakan bahwa ada ketidakadilan terhadap anak perempuan. Ada tidak keadilan di anak perempuan terhadap sistem pewarisan yang diterapkan pada patrilinear. Namun setelah Promovendus melakukan penelitian, kelebihan yang diberikan kepada anak laki-laki, hak yang utama atau hak yang diutamakan untuk mewaris itu adalah suatu beban. Beban menanggung keluarga, beban untuk menjaga marga, beban untuk menanggung semua adik-adik yang masih di bawah umur. Dan sistem pewarisan masyarakat Tionghoa, menurut Promovendus, patut diperhitungkan dan patut diteliti oleh karena pewarisan yang dilakukan secara patrilinear itu lebih mengarah kepada berkeadilan yang distributif sesuai dengan keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles. Memberikan porsi kepada orang sesuai dengan prestasinya atau kontribusinya. Anak laki-laki mempunyai kontribusi atau prestasi yang lebih dibanding pada anak perempuan dalam hal menjaga marga, menjaga abu leluhur, menjaga kerukunan, dan menjaga kelangsungan hidup para keluarganya. Selain itu, di sistem pewarisan masyarakat Tionghoa, pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia. Dan harta yang diwariskan bukan hanya di bidang harta kekayaan seperti dalam sistem pewarisan BW. Di pewarisan masyarakat Tionghoa, selain harta kekayaan, juga dalam hukum keluarga, ahli waris wajib menerima beban tanggung jawab pewaris secara seutuhnya. Demikian. Oke, baik. Saya kira itulah persamaan dengan hukum adat ya. Jadi hukum adat Indonesia itu proses pewarisan itu adalah penerusan harta kekayaan ya. Jadi tidak perlu ada kematian dulu baru kemudian ada pewarisan. Saya kira
ternyata dalam hasil riset saudara, khusus untuk masyarakat Tionghoa di Kota Makassar ini, apakah semuanya atau pada umumnya? Izin, Promovendus mendapatkan data dari data empiris, ya, berdasarkan penelitian empiris data primer, tidak semua lagi berlaku sedemikian. Nah, Oke, jadi tidak semua ya. Jadi kalau tidak semua, maka perlu ada dasar datanya, berarti pada umumnya ya Pada saat umumnya. ini ya. Ya, oke. Saya kira itu persamaan prinsip dari pewarisan menurut hukum pada masyarakat Tionghoa dengan pewarisan pada masyarakat hukum adat di Indonesia selama ini ya, sesuai sistem hukumnya, prinsip-prinsip hukumnya. Oke, baik. Saya kira selamat buat saudara karena kita hanya dikasih waktu 5 menit. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ko-promotor yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Fadlidah Patutinggi, SH.M. Hom. Untuk selanjutnya saya akan persilakan pada ko-promotor yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hasbir Pasarangi, SH.MH. Silakan Pak Dr. Hasbir. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP, para Dewan Penguji, para guru besar yang saya hormati, dan terkhusus pada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Agus Harnoko. Ya, Saudara Oktorio. Ya, jadi memang apa yang Anda bahas ini sangat menarik dan sangat pluralis ya. Anda harus membahas mengenai bagaimana pembagian warisan bagi masyarakat Tionghoa, dan itu juga Anda memang bahas di tesis pluralisme hukum waris di Indonesia. Saya teringat dalam teorinya Werner Mensky bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang hukumnya tidak pluralis, termasuk kita di Indonesia. Di satu sisi Anda membahas mengenai di bab tentang hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keteraturan. Apa yang saudara kemukakan dalam penelitian itu bahwa ternyata ada kesan bahwa pembagian warisan bagi masyarakat Tionghoa itu ada kesan mereka lebih tunduk pada hukum adatnya ketimbang hukum positif yang ada, misal katakanlah BW. Ya. Jadi walaupun tadi terakhir Anda katakan tidak sepenuhnya lagi, ya, itu artinya bahwa ketaatan mereka terhadap hukum adatnya itu justru lebih memberikan ketertiban dan keteraturan, dan itu tidak masalah. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan Anda di disertasi ini bahwa hukum hadir sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keteraturan. Bahkan ada beberapa tulisan juga mengatakan bahwa justru ketika hukum itu dipaksakan untuk diterapkan, justru akan menimbulkan ketidaktertiban di dalam masyarakat. Nah, ini satu hal yang menarik untuk dielaborasi antara ketaatan masyarakat Tionghoa yang lebih cenderung kepada hukum adatnya, dan ketika harus diterapkan, dipaksakan BW berlaku, justru akan menimbulkan ketidaktertiban. Coba saya ingin dengar pandangan saudara tentang hal ini. Silakan saudara. Baik, terima kasih kepada yang amat terpelajar Dr. Hasbir Pasarangi, SH.MH. Promovendus mencoba untuk masuk ke histori dari berlakunya pewarisan berdasarkan Burj-Al-Quick Book. Pewarisan ini atau BW diberlakukan kepada golongan Tionghoa oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan karena kepentingan kolonial itu sendiri, yaitu kepentingan dalam bidang ekonomi dan politiknya, yaitu politik adu domba, agar masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi ini tidak bisa bersatu, maka politik itu akan diterapkan. Selain itu, masyarakat Tionghoa sendiri yang sejatinya berasal dari timur, ya, sedangkan Burj-Al-Quick Book yang asalnya daripada barat itu sangat jauh berbeda budaya dan kulturnya.
Namun kita bisa melihat sejarah membuktikan bahwa masyarakat Tionghoa menerima BW dan menerima penggolongannya, bahwa masyarakat Tionghoa dipersamakan dengan masyarakat Eropa. Nah, jadi dasar daripada histori itu bisa kita melihat bahwa masyarakat Tionghoa tunduk karena kepentingan politik juga dan keuntungan yang dia dapat. Namun ada satu kerugian yang dia lepaskan, yaitu tradisinya yang mana terdegradasi karena adanya kepastian hukum dan hukum positif yang harus lebih diutamakan berlaku kepada masyarakat Tionghoa itu sendiri. Demikian, Pak Dokter. Ya, memang agak miris rasanya ketika kita membaca BW di situ seperti masih ada penggolongan-penggolongan itu. Sama-sama warga negara Indonesia tapi masih dikenal Bumi Putra, Timur Asing, dan Timur Asing lainnya. Nah, itu salah satu politik Belanda dulu kan. Dan memang benar apa yang saudara katakan bahwa ada kultur yang berbeda antara Tionghoa dari timur dan BW yang dari barat. Sehingga benar yang dikatakan oleh Robert Sidman juga bahwa the law of the non-transferability of law. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang saudara katakan bahwa itulah salah satu politik yang dijalankan oleh Belanda pada masa itu. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih ko-promotor yang amat terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarangi, SHMH. Saudara Promovendus, kalau saya mencatat minimal ada 3 teori tadi yang disampaikan oleh beliau dan saya menganggap itu sangat relevan dengan disertasi saudara, tetapi tidak ada di dalam disertasi saudara. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk nanti ditambahkan. Baik, Prof. Saudara Promovendus, mau minum sebelum saya mempersilahkan penguji eksternal yang tidak dibatasi waktunya? Izin minum sebentar, Prof. Supaya tidak grogi juga. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar, penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, para kolega penguji, dan saudara Promovendus yang terpelajar. Ya. Pertama-tama saya mengapresiasi riset saudara, ya, karena riset saudara ini adalah empirical based, ya, jadi empirical legal research. Dan itu biasanya riset yang dihindari, ya, karena harus in-depth, bahkan grounded, ya. Jadi ibaratnya kalau kita meneliti sapi itu tidur dengan sapi, ya, sampai tahu hari kelahirannya dan ulang tahunnya, gitu ya. Dan riset ini riset yang sebenarnya tidak akan pernah selesai. Saya melihat di podium Anda itu ada, kalau nggak hati-hati dipikir burung Garuda, itu ayam jago itu. Ayam jago ya. Tapi tepat di hadapan saudara ada burung Garuda kan itu. Ya. Iya, Prof. Itu di pitanya tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, dan agama, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Ya, oke. Itu nafasnya adalah pluralisme. Iya kan? Anda kalau lihat lambang negaranya Amerika, itu juga burung elang, Garuda. Itu dia punya pita juga. Bukan dicengkram, tapi diselempangkan. El pluribus unus, atau pluribus el unus. Pluribus plural, bineka. Unus, uno, one, satu, ika. Sama sebenarnya. Makanya namanya United States. Ya.
begitu Anda tadi men-state 131.163 IS, itu call sign itu, ya. Call sign yang itu adalah terkait dengan politik hukum. Kalau ditanya hampir semua, Prof, nanti pasti itu politik adu domba. Terlalu kecil kalau adu domba. Mungkin banteng atau sapi yang diadu gitu ya. 163 penggolongan penduduk, itu urutannya adalah Eropa dulu, Timur Asing, baru Bumi Putra. Ya. Kalau saya tanya, Jepang itu golongan Timur Asing, Bumi Putra, atau Eropa? Timur Asing, Prof. Ya. Jadi kalau Jepang itu golongannya Eropa, bukan karena dia ya orangnya, tapi karena hukum yang diberlakukan, hukum perdatanya itu mengambil dari ya, Jerman, ya, BGB. Nah, coba saudara renungkan, karena ini sebenarnya bagus ya penelitian ini. Ya, judulnya saja kedudukan hukum. Ya, kata dasarnya bukan duduk, ya, bukan sit, tetapi stand. Maka ini lebih berkait dengan legal standing-nya. Ya. Kalau Anda teliti betul, sebenarnya korban dari politik hukum itu yang paling sengsara sebenarnya, itu adalah Timur Asing Cina. Dia dicabut dari akar budayanya, dia ditundukkan pada BW. Sementara Timur Asing yang lain untuk hukum kekeluargaan masih menggunakan hukum adatnya. Jadi kalau kita melihat Timur Asing diuntungkan dari sisi ekonomis mungkin ya politiknya, tetapi sebenarnya dari sisi value dia hilang itu. Maka pertanyaannya kemudian adalah, akan bagus kalau Anda lihat tradisi Cina daratan. Ya. Cina daratan itu sistem pewarisannya kan patri ya, dominan. Kalau orang Jawa dulu segendong, sepikul. Maka ketika Anda potret dari teori keadilan harus hati-hati, bukan keadilan yang bermakna equilibrium, seimbang, bukan yang proporsional, based on apa itu. Anda laki-laki kan? Anda laki-laki? Ada, Prof. Santai aja ini santai ya, Prof ya. Santai karena saya diberi waktu Pak Dekan cukup panjang, tapi saya ingin masuk gini. Kita tidak boleh membanding-bandingkan lebih baik yang mana, patrilineal, matrilineal, atau parental. Itu kita harus belajar pada Farel ternyata. Ojo dibanding-banding ke. Maka kalau kita melihat mengapa dulu figur sentral di muka bumi, mohon maaf, Prof. Badrian, itu kalau tanpa laki-laki nggak ada perempuan. Bahkan porsinya dia pun hanya sebatas satu tulang rusuk aja yang diberikan. Ya kan? Ini joke ya. Tapi makanya kemudian dalam banyak sistem maskulin itu masih mendominasi, termasuk di dalam drafting. Ya. Tapi jangan kemudian dihitung secara matematis. Ini bagi yang beragama Islam. Ya. Saya ini sebagai seorang suami dan bapak, potensi turun ke nerakanya itu lebih besar dibandingkan di surga. Ya kan? Maka ketika dikasih, itu sebenarnya bukan warisan loh ya. Orang sekarang berpikirnya warisan ya. Ya memang kata-katanya warisan, tapi sebenarnya amanah itu. Mampu nggak kamu mengelola? Maka kalau Mas Okto lihat di tradisi Cina yang masih mempertahankan nilai-nilai luhur keluarga, ya, maka dia legasinya itu dalam bentuk membuat family constitution tentang tata kelola harta. Ya kan? Nah, pertanyaannya penelitian Anda di Makassar ini masih ada nggak itu? Tolong ini jawab dulu. Baik, Prof. Terima kasih. Promovendus mencoba untuk menjawab berdasarkan data primer wawancara, baik wawancara terhadap narasumber adalah tokoh masyarakat maupun teman-teman dekat yang mana adalah masyarakat Tionghoa itu sendiri.
berhubung Promovendus juga dekat dari masyarakat Tionghoa itu sendiri, maka dapat Promovendus katakan bahwa family constitution atau mengelola harta warisan secara bersama itu masih terdapat di masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Hal ini dapat kita lihat dan kita jumpai di masyarakat Tionghoa suku Kwantong, yang mana masyarakat Tionghoa suku Kwantong umumnya bekerja sebagai tukang emas. Ya. Toko emas dari Jalan Sumbopo di Kota Makassar itu tidak bertambah panjang atau bertambah lebar. Tetap ada satu. Keturunan mereka itu bisa lebih daripada satu orang. Jika ada anak satu, maka dilegasikan kepada anak yang tertua atau yang paling cakap. Namun yang diutamakan adalah anak laki-laki. Seperti hasil penelitian Promovendus, tidak mutlak lagi anak laki-laki yang bisa berkuasa. Karena beberapa yang Promovendus temui dalam menjalankan jabatan, itu ada anak perempuan juga sebagai pengontrol atau yang diutamakan karena kecakapannya. Demikian. Oke, baik. Ya, ini nanti pasti akan berkembang. Sebenarnya kalau waktunya lebih banyak, sehari semalam nggak selesai, ya. Karena saya suka baca filsafat-filsafatnya Tao, Confucius, ya. Bahkan Koping Ho itu mulai Bukek Xiansu sampai, ya. Saya baca itu filosofinya. Tapi begini, Saudara Promovendus, ya. Tadi saya mengawali bahwa yang paling menjadi korban dengan politik hukum itu sebenarnya dari sisi akar tradisi hukum kekerabatan itu adalah Timur Asing Tionghoa. Maka mohon maaf ini ya, generasi-generasi keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia, yang era-era milenial, dia sudah tidak punya itu akar itu. Maka dengan mudah dia akan menggunakan sistem BW lah yang dianggap quote-unquote paling adil. Ya kan? Saya yakin Anda cek aja di pengadilan-pengadilan kalau ada sengketa pewarisan yang melibatkan WNI keturunan Tionghoa, dia pasti akan dengan mudah tunjuk BW. Mengapa? Karena BW dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan rasa keadilan bagi mereka yang bersengketa. Apa artinya itu? Yang Anda state di rumusan yang ketiga berdasarkan tradisi Tionghoa yang masih mempertahankan bahwa konsep pewarisan bukan berarti hitung-hitungan angka. Tapi lebih dari itu ada dimensi-dimensi yang sifatnya transendental. Ya, itu yang kemudian hilang. Nah, saya tidak akan banyak ini. Ya. Anda tadi direkomendasinya mengikuti BW kayaknya ya. Pertanyaan sekarang sederhana. Meskipun arahnya kita ingin meunifikasikan dalam banyak hal, tapi saya beritahu tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya penghargaan dan pengakuan terhadap pluralisme yang masih berkembang di tempat kita. Undang-undang perkawinan gagal menunifikasi. Dia hanya berhasil di aspek administratif, pencatatan saja. Tetapi begitu ngomong sah, kembali kepada masing-masing. Pertanyaan sekarang, untuk sistem pewarisan nasional, Anda kira-kira inginnya unifikasi atau plural? Izin Prof, menjawab secara tegas, Promovendus sangat tertarik dengan pluralisme, Prof. Ya, saya pikir kita harus menghargai perbedaan, maka makna Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya kan diversity in unity ataupun apapun lah, ya. Hal-hal yang demikian itu, apalagi hal terkait dengan hukum keluarga, adalah hal yang paling sensitif. Sehingga ketika negara itu kemudian mengintervensi, hadir harus hati-hati. Karena ada dimensi-dimensi rasa yang itu tidak bisa diterjemahkan oleh angka, bahkan sekarang oleh artificial intelligence. Ya, ini yang menurut saya kelebihan dari dunia hukum adalah mampu menangkap. Ya, value itu kemudian diberikan baju aturan main. Sehingga reformulasi ini nanti adalah Anda harus berani menyampaikan bahwa dalam hal-hal yang terkait dengan pewarisan, hakim itu sebenarnya juga dapat mempertimbangkan ini.
Tapi celakanya lagi-lagi kita sudah dikunci dengan seolah-olah itu satu-satunya. Ya padahal mestinya membuka ruang-ruang untuk bermusyawarah. Ya, apalagi ini terkait dengan tadi legacy. Ya, terkait dengan sebenarnya keberlanjutan hubungan kekerabatan dan keluarga. Terima kasih, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, SHMH, Saudara Promopendus. Banyak hal yang menurut saya sangat filosofis dari hal yang terkait dengan disertasi saudara yang disampaikan oleh beliau, dan saya kira itu akan membuat disertasi saudara akan lebih baik lagi kalau diakomodir dalam proses perbaikan nantinya. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang penguji yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Haja Badriah Rifai, SH. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Oktorio ya. Siap, Prof. Penampilan Anda berbeda ya dengan sehari-hari. Sekarang lebih percaya diri sendiri. Sudah ada senyumnya. Tidak tegang waktu ujian tertutup, saudara tegang sekali. Waktu ujian tertutup, saudara itu pakai teori 3. Kenapa sekarang cuma jadi 2? Izin Prof, teori yang satu itu sebagai pendukung konsep agar konsep hukum sebagai sarana pembangunan itu terpenuhi dalam rumusan masalah yang ketiga ketika dihasilkan mengenai formulasi yang berkeadilan, sehingga apabila adil ada ketertiban dan hukum sebagai sarana yang berkeadilan itu bisa terakomodir. Oke, teori kedudukan hukum itu bagaimana sih? Teori kedudukan hukum itu adalah suatu posisi atau tempat yang menempatkan subjek hukum dan objek hukum agar memiliki tujuan dan fungsi. Demikian, Prof. Itu saudara pakai untuk menjawab permasalahan yang mana? Saya memakai untuk menjawab permasalahan rumusan masalah yang kedua, berhubungan dengan pertanyaan bagaimanakah kedudukan hukum sistem pewarisan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar, sehingga saya memakai teori tersebut. Teori keadilan saudara untuk menjawab permasalahan yang mana? Rumusan 1 dan 3, Prof. 1 dan 3. Siap, Prof. Semua harus adil ya. Jadi menurut hasil dari saudara memakai teori ini apa hasilnya? Izin Prof, maaf. Dari rumusan masalah yang pertama, Prof, keadilan yang nampak dalam pewarisan masyarakat Tionghoa itu adalah keadilan distributif. Dia bukan keadilan komunitatif sebagaimana yang diuraikan oleh Aristoteles. Yang keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kontribusi atau prestasi yang diberikan. Sehingga ketika saya mendapatkan hakikat dari pewarisan masyarakat Tionghoa itu sendiri, di situ nampak bahwa ahli waris yang lebih diutamakan adalah ahli waris laki-laki. Kenapa ahli waris laki-laki yang lebih diutamakan? Oleh karena untuk berkeadilan yang distributif, anak laki-laki ini lebih memegang beban dalam keluarga yang lebih, sehingga tidak disamaratakan seperti teori keadilan Aristoteles yang mengatakan bahwa teori keadilan berdasarkan komunitatif, yang mana nampak pada pewarisan Burj-Al Quiquoc, walaupun ada 5 orang anak, saya contohkan, Promofendus contohkan, anak yang satu ini tidak punya bakti sama sekali terhadap keluarga atau orang tua, tetapi dia akan hadir sebagai ahli waris yang sama banyaknya dan sama porsinya tanpa memperhitungkan prestasinya atau kontribusinya terhadap keluarga. Demikian, Prof. Ya, waktu 5 menit saya kira sudah terpenuhi ya. Saya kira sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Badriah Rifai, SH.
saya lihat fokus beliau ingin melihat bagaimana ketajaman analisis Anda dengan menggunakan teori yang saudara kemukakan di dalam disertasi saudara ya. Karena memang fungsi teori itu kan untuk membedah masalah yang diteliti. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Alma Manufuti, SH.MH. Silakan Prof. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dekan sebagai Ketua Sidang, tim promotor, kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Agus Yuda Hernoko sebagai penguji eksternal dari Universitas Airlangga, kemudian yang saya hormati para penguji internal, para hadirin yang saya hormati, serta Saudara Oktorio Ramis. Saya juga tidak akan berpanjang-panjang dengan banyak pertanyaan karena kita sudah bertemu sejak proposal ya, ujian proposal sampai yang terakhir itu ujian tutup ya. Yang saya ingin tanyakan adalah sampai seberapa jauh pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem hukum pewarisan tradisional dari suku-suku Tionghoa yang ada di Makassar yang saudara teliti. Silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. Alma Manufuti, SH.MH. Izin untuk menjawab Prof bahwa tidak bisa dipungkiri era modernisasi akan menggerus tradisi atau budaya apabila kita tidak menjaga tradisi dan budaya tersebut. Maka dari itu fungsi daripada keluarga itu sendiri, terutama dari orang tua, pemangku agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih dalam lagi masuk kepada anak-anak kita, generasi pelanjut untuk mensosialisasikan tradisi agar lebih kuat dipertahankan dan tidak akan tergerus dengan era modernisasi. Namun tidak ada salahnya era modernisasi masuk ke dalam era sekarang ini oleh karena bisa dimanfaatkan untuk membantu mensosialisasikan baik itu pluralisme atau kebinekaan yang ada di Indonesia. Demikian, Prof. Menurut saudara, hasil penelitian saudara menunjukkan apa? Masih bahwa ada izin, Prof. Hasil penelitian saya terhadap tradisi masyarakat Tionghoa, terutama terhadap pewarisannya itu sudah tergerus oleh karena adanya budaya yang baru, terutama budaya dari hukum Burjelek Bikbuk tersebut juga ada, sehingga pewarisan yang berkepastian hukum dan yang teratur, mereka akan tunduk di situ. Namun, Burjelek Bikbuk memberikan ruang untuk melakukan penyimpangan dengan cara, salah satunya apabila pewaris masih hidup, dia bisa membuat dalam bentuk wasiat. Tetapi kalau pewaris telah meninggal dunia, itu bisa dengan kesepakatan para keluarga atau para ahli waris yang harusnya semua cukup hadir, cakap, dan sepakat untuk menuangkan pembagian berdasarkan tradisi mereka dengan mengingat mempertahankan budaya dan adat istiadat mereka sendiri, Prof. Demikian. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Saudara Oktario. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Alma Manufuti, SH.MH. Dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Dr. Nurfaida Said, SH.MH, MSc. Silakan, Bu. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pimpinan sidang, yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko, selamat datang di Fakultas Hukum Unhas kembali, Prof. Dan tim penyangga dan audiens yang hadir pada hari ini, juga kepada Promovendus. Sebelum saya bertanya, tolong diulang sebut kembali Burgerlijk Werkboek. Tadi Ibu mendengar sepertinya keliru menyebutnya. Burgerlijk Bikbuk. Ya? Burgerlijk Bikbuk. Burgerlijk Iya. Werkboek. Huruf G nggak bisa disebut dalam bahasa Belanda, diganti jadi H. Ya, tapi Ya. tadi seperti burger apa gitu. Maaf Ibu Dokter, alasan kesehatan saya sehingga biasanya saya pengucapan saya sinusitis, Prof. Oh, sorry. Dokter.
Baik, makasih. Ya, Chongkoden, ya, ya Chongkoden, itiang wucu ta Ciangkoi. Ya, ya, bisa bahasa Cina. Karena saya SD SMP dengan orang Tionghoa, lebih banyak Tionghoa daripada Muslimnya. Jadi bisa. Sekarang ada yang menarik yang saya mau tanyakan. Tadi Promovendus mengatakan bahwa lebih setuju kepada pluralisme. Betul. Begitu. Iya. Sistem pewarisannya bagaimana? Sistem pewarisannya seperti masyarakat Tionghoa yang mempunyai nilai-nilai ketimuran. Dan ada juga kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia, kita bisa mengadopsi dari situ. Ketika kita melihat suatu sistem yang mengatur tentang angka-angka, maka di situ akan tidak tercapai keadilan yang distributif. Maka akan maksudnya dengan angka-angka seperti apa? Misalnya, tetapkah ada pembagian laki perempuan? Tetap ada pembagian, tetapi dengan yang lebih diutamakan itu dengan harusnya diutamakan dengan kesepakatan daripada keluarga itu sendiri. Jadi berarti tidak mutlak semua BW, tidak mutlak tunduk pada BW. Iya. Karena dalam BW itu kan laki perempuan sama bagiannya 1:1 tanpa membedakan jenis kelamin, mempunyai bagian yang sama besarnya laki-laki dengan perempuan. Betul, Ibu Dokter. Maaf saya jelaskan sedikit dasar pemikiran saya. Ketika kita membeli asuransi, maka kita harus tetapkan dulu siapa ahli warisnya. Padahal kita belum mendapatkan hasil dari asuransi itu ketika kita meninggal dunia. Kenapa masyarakat kita tidak menetapkan duluan siapa ahli waris saya yang lebih berhak, lebih pantas? Di dalam pewarisan, sistem pewarisan BW itu ahli waris ab intestato lebih didahulukan, bahkan dilindungi dengan legitim porsi. Gitu. Ya, kalau ada kematian kan paling yang pertama kan harus yang dilihat. Betul. Ada nggak surat wasiat yang ditinggalkan. Nanti kalau misalnya tidak ada itu kan baru kembali kepada ab intestato. Betul. Iya. Iya. Nah, sekarang yang saya mau tanya gini berhubungan dengan tradisi di masyarakat Tionghoa. Tadi saudara menyebut keadilan distributif. Dan Ibu mau coba menghubungkan dengan ada yang istilah cucu dalam, cucu luar. Iya. Ya, itu masih ada kan sampai sekarang. Iya. Ya, masih ada sampai sekarang dan itu mempengaruhi bagian laki-laki. Jadi karena dianggap bahwa laki-laki itu menjaga abu leluhur dan sebagainya, sehingga bagian laki-laki itu lebih besar. Betul, Ibu Dokter. Begitu. Bisa saya informasikan hasil dari penelitian saya. Salah satu suku Hokkien yang anak sukunya itu adalah suku Hokkien. Kalau di Makassar di mana? Suku Hokkien ada di beberapa tempat, tidak terfokus di satu tempat lagi. Lebih banyak berprofesi sebagai apa? Pedagang. Pedagang. Kelontongan, ya. Kalau Hainan itu kan warung kopi. Warung kopi. Ya. Hainan itu kan kebanyakan warung kopi, termasuk teman saya kan. Oke. Iya, terus lanjut. Ya, lanjut, Bro. Jadi ada satu suku namanya suku Hinhua yang diketuai oleh Alexander Jauri sebagai Lause. Beliau mengatakan bahwa suku Hinhua ini adalah salah satu anak suku daripada Hokkien. Jadi dianalogikan bahwa di dalam Sulawesi Selatan ini ada suku Bugis. Hinhua itu sama dengan Bugis. Jadi ada satu suku. Di Hinhua ada satu pewarisan yang klasik daripada masyarakat Tionghoa yang lainnya. Cucu dalam pertama naik sebagai ahli waris seperti anak laki-laki haknya. Disejajarkan. Dengan mempunyai bagian yang lebih sama besarnya. Mempunyai bagian yang sama besarnya, tetapi tetap bisa diperhitungkan oleh pewaris yang memegang tongkat komando atau memveto berapa bagian masing-masing daripada anak laki-laki. Siapa yang paling cakap, dia akan diberikan mandat atau diutamakan dalam pewarisan. Baik, karena kalau mau berdiskusi seperti dikatakan tadi Prof. Agus itu cukup panjang, bahkan mungkin tidak akan selesai. Karena kalau berbicara tentang suku-suku Tionghoa cukup banyak. Ya. Pertanyaan terakhir, profesi Anda, pekerjaan Anda sebagai seorang notaris. Bagaimana saudara Promovendus mengimplementasikan hal ini dalam jabatan Anda jika ada penghadap yang meminta dibuatkan suatu akta waris? Ya.
Izin Ibu Dokter, Anda bisakah? bukannya saya mau menguji, tetapi mau melengkapi pertanyaan, apakah penghadap ini adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa atau? Oke, baik. Untuk akta keterangan waris, akta wasiat ya, akta wasiat saya selaku notaris akan membuat akta wasiat tersebut dengan memperhatikan yang paling pertama adalah yang diwasiatkan itu apabila dia lihat di sifat wasiat apakah kepemilikan bersama dalam perkawinan, sehingga yang diwasiatkan tidak mungkin seluruhnya dalam surat wasiat itu karena ada kepemilikan bersama dengan pasangan kawinnya, maaf. Sehingga dalam narasi dalam akta harus dicantumkan bahwa dia menghibah wasiatkan sebagian atau bagian dari harta perkawinannya dalam perkawinan dengan nyonya siapa. Dan pendapat saya pribadi, dia berhak membuat akta wasiat tanpa intervensi dari siapapun, karena itu adalah hak dia pribadi. Jika ada 2 orang? Tidak memenuhi syarat pembuatan wasiat 1 orang. Baik, makasih. Cukup. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih yang amat terpelajar Ibu Dr. Nurfaidah Said, SH MSc. Saya sangat menikmati proses dialektika tadi antara Promovendus dengan beliau karena saya serasa mengikuti persidangan di pengadilan Hong Kong gitu. Ini mestinya diundang semua Pak Oto, klan-klan yang ada di Makassar untuk menghadiri ini promosi. Izin pimpinan, setiap tahun Ibu Dokter menguji saya juga lewat pemeriksaan di kantor. Oh pantas. Iya. Ini ancaman buat teman-teman di ini nih. Pak Oto nanti borong semua kalian dari keturunan Tionghoa ini. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Winer Sitaurus, SH, MH, LLM. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim promotor, tim penguji, khususnya penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernovo. Selamat datang dan selamat bertemu kembali, Prof. Para hadirin dan Saudara Promovendus, Saudara Oktorio Ramis, sudah banyak ya yang sudah disampaikan oleh tim penilai. Dan sekarang tiba giliran saya sebagai penilai terakhir, penguji terakhir sebelum promotor memberikan klarifikasi. Ya, menarik yang sudah berkembang tadi bahwa masyarakat Tionghoa di perantauan, ya, khususnya yang masih Toto, itu masih mempertahankan ya nilai-nilai tradisi dalam sistem pewarisan Tionghoa ini. Dan saya membaca di naskah Anda itu di Nias dan di Medan juga Anda jadikan perbandingan sudah terpengaruh, gitu ya. Nah, ini agak di luar konteks sedikit, ya. Kalau di negara asalnya, gitu ya, tempat asalnya, apakah masih dikenal dengan ya Tionghoa Toto atau yang sudah modern dan juga berpengaruh dalam sistem pewarisannya. Itu yang pertama, ya. Sekalian saja supaya efektif waktunya. Kemudian yang kedua, di dalam menjawab rumusan masalah ketiga dalam melakukan formulasi hukum pewarisan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Makassar, Anda menginginkan ya adanya pluralisme dalam artian tidak tunduk pada BW, gitu ya. Nah, dikaitkan dengan tujuan hukum, tadi sempat disinggung-singgung, Anda juga menyinggung mengenai keadilan. Ya. Apakah dengan formulasi yang seperti ini bisa mencapai 3 tujuan hukum itu? Ya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Yang mana yang Anda mau tekankan di sini? Atau Anda berupaya mencapai ketiganya? Mungkinkah dalam formulasi yang seperti yang Anda sarankan? Silakan. Baik.
Terima kasih yang amat terpelajar, Dr. Winner Sitorus SH MH LM. Promovendus mencoba menjawab, apabila di negara asalnya kita melihat apakah dia adalah Tionghoa Toto atau tidak, ya seperti juga di negara asal kita, apakah kita adalah Bumi Putra asli atau ada keturunan Indo atau yang lainnya. Mengenai budaya, di sana itu bisa dilihat dan terkonfirmasi budaya atau tradisi yang lainnya terhadap masyarakat Tionghoa itu tetap dipegang teguh dengan pelaksanaan Cap Gome, Imlek, Barongsai, dan seterusnya. Hanya tergerus oleh beberapa aspek, yaitu aspek agama, ya, sehingga pelaksanaan seperti sembahyang rampa saat di kelenteng itu sudah tidak dilakukan lagi, karena itu hanya dilakukan untuk yang beragama Buddha. Demikian untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, untuk mungkin bisa ditegaskan dalam sistem pewarisannya, ya, bukan tradisi yang budaya yang lain. Ya. Kalau sistem pewarisannya, Promovendus tidak sampai ke negeri Tiongkok untuk melihat di sana. Berhubung dengan masa studi Promovendus di 2017 dan 2019 itu mulai penelitian, namun COVID masuk, makanya saya memfokuskan ke Kota Makassar saja. Demikian, Pak Dokter. Tentu Anda tidak harus melakukan penelitian empiris sampai ke sana, tapi melalui referensi yang ada, studi pustaka, apakah memang ini berjalan paralel kalau di sana masih ada istilah Toto dengan yang sudah modern begitu. Karena suka tidak suka, Cina itu sudah sangat berubah sekali saat ini, ya. Izin Pak Dokter, saya tidak melakukan penelitian itu, saya nggak berani menjawab karena nanti saya memberikan informasi yang tidak valid. Baik, Promovendus untuk rumusan masalah yang ketiga mengutip pendapat dari John Rawls yang mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Jadi APHB ini ketika dibuat, syaratnya adalah harus semuanya hadir ahli waris yang sedang terbuka untuk mewaris. Dan mereka semua cakap, tidak ada yang tidak cakap atau terhalang untuk mewaris. Yang berikutnya adalah mereka sepakat untuk melakukan penandatanganan APHB tersebut. Sehingga ketika dirembukan oleh keluarga, itulah yang keadilan yang sesungguhnya, sebagaimana keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles. Promovendus sangat tertarik dengan keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang porsi sesuai dengan kontribusi atau prestasinya. Demikian, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Cukup pimpinan sidang. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Winner Sitorus SH MH LLM. Sebelum saya mempersilakan ke promotor untuk yang terakhir, izinkan saya para tim penguji untuk menyampaikan saran, ya. Saya baca-baca sarannya ini. Menurut saya saran yang bagus itu kan harus jelas apa yang disarankan, kemudian kepada siapa disarankan, apa yang harus dilakukan oleh pihak yang disarankan, dan bagaimana cara melakukannya. Ini yang tidak terjawab di saran disertasi Saudara Promovendus. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, dari keseluruhan penguji telah menggunakan waktunya dan tiba kesempatan pada promotor untuk memberi tanggapan terhadap proses dialektika antara Promovendus dengan penguji yang ada. Untuk itu, saya mengundang promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SH MH. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kembali Profesor Dr. Hamzah Halim, SH MH MAP, kemudian tim promotor Profesor Dr. Farida Patitingi, Bapak Dr. Hasbir Pasir Rangi, kemudian tim penguji eksternal yang
terhormat Profesor Dr. Agus Yuda Pranowo, SHMH. Ya. Kemudian yang berikut Profesor Dr. Badria Ripai, SH, Ibu Profesor Dr. Alma Manufuti, SHMH, kemudian Ibu Dr. Nur Faida Said dan Bapak Dr. Winar Sitorus, SHMH, serta hadirin yang saya muliakan, dan bersama sekali adalah juga terhadap Promopendus. Sebagai promotor saya hanya diberikan tugas mungkin bertanya tidak, karena kita sudah lama. Semua pertanyaan yang ada ini sebenarnya terlalu sedikit di saat konsultasi gitu ya. Jadi pertanyaan itu sudah selesai. Tugas saya hari ini adalah klarifikasi. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa ini kan sebenarnya perbedaan soal porsi gitu ya. Apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama? Soal kedudukan perempuan yang lebih tinggi atau laki-laki yang lebih tinggi. Secara filosofis sebenarnya kalau kita bicara sejarah umat manusia bahwa ya tadi sudah disampaikan Prof. Agus bahwa mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ya ini walaupun ini mungkin mudah-mudahan ini tidak bias gender ya, bahwa laki-laki itu yang paling pertama diciptakan ya, dan perempuan itu ya mungkin bagian terkecil dari seorang laki-laki itu dari tulang rusuk, sekalipun ada mengatakan itu adalah hadis yang lemah gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada syair yang menyatakan, saya masih ingat undangan perkawinan Prof. Ahmad Ali, di situ tertulis perempuan itu tidak diciptakan dari tengkorak kelapa untuk tengkorak kepala untuk dijunjung, tidak juga diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak, tetapi dia diciptakan dari tulang rusuk untuk dilindungi dan disayang. Saya masih ingat undangan Prof. Ahmad Ali di perkawinan beliau, tertulis di situ di sampul. Nah, kita lihat seperti itu bahwa Nabi Adam, ya, laki-laki lahir tanpa ibu dan tanpa bapak. Nah, kemudian berikutnya ternyata bisa lahir seorang perempuan tanpa, atau bisa lahir seorang manusia tanpa ibu. Berarti peranan bapak luar biasa. Yaitu ketika ketika Hawa lahir dan hanya dengan Adam. Nah, kelahiran seorang perempuan, kelahiran seorang manusia atau dari seorang perempuan tanpa bapak itu nanti setelah beberapa tahun kemudian setelah manusia lahir ke bumi. Ya. Itu juga yang menunjukkan seperti itu. Berikutnya, kenapa laki-laki ya selalu diberikan porsi yang besar? Ya, kaitan dengan poligami. Kenapa poligami hanya bagi laki-laki? Poliandri tidak. Ya, yang poligami dalam arti poligini gitu ya. Ya, itu kaitan juga bahwa berapapun istri laki-laki, keturunannya jelas. Itu berkaitan dengan Compius Sanguinis. Kebingungan akan keturunan. Laki-laki berapapun istrinya pasti. Ya, kalau saya tidak salah, ya Nabi Sulaiman sampai 1000 istrinya ya. Nabi Daud itu 99. Tetapi jelas. Nabi Muhammad juga gitu. Jelas. Tetapi kalau perempuan 2 saja suaminya itu sudah bingung. Ini anak siapa? Ya, nanti kalau di catatan sipil lebih bingung, Bu, anak siapa nih? Saya tidak tahu ya, yang malam Senin apa malam Kamis, gitu ya. Ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada, ya, tidak ada Senin, ada pokoknya Anwar, ya siapa? Samsuddin bin Anwar, ya Fatmawati binti Anwar, ya Nirwana binti Abdul Muiz misalnya, seperti itu. Ya. Ya. Kebetulan ketua ini ada di depan saya, jadi yang itu yang saya tahu, ya seperti itu. Tapi perempuan tidak. Ya, itu juga. Kenapa? Ya, karena perempuan, kenapa di dalam agama saya itu diibaratkan perempuan itu adalah kebun dan laki-laki itu adalah petaninya. Petani boleh punya banyak lahan dan itu tidak berkelahi. Ya, tetapi kebun tidak boleh punya 2 sertifikat, sertifikat ganda namanya. Ya, dan itu kita pasti berkelahi. Itu punya siapa? Nah, berikutnya lagi bahwa pembagian perempuan dan laki-laki ya di 2 berbanding 1. Ya, sekali lagi
Ya, di Jawa katanya sepikul segendong. Di Makassar ini mak jujum makun reye malempa uranewe. Ya. Artinya apa? Perempuan 1, laki-laki 2. Tetapi kalau bicara beban, mana yang lebih berat? Bebannya. Apakah yang 2 yang dia atau yang 1? Tentukan yang lebih berat adalah bebannya itu adalah kalau kita mengangkat 2 benda dengan 1 pasti yang lebih berat kan yang 2. Ya, itu juga berkait dengan itu. Lebih jauh lagi di akhirat. Laki-laki tidak bisa melenggang masuk ke surga tanpa tanggung jawab terhadap istrinya. Tetapi istri boleh masuk surga, boleh meninggalkan suaminya, selamat tinggal Pak ya, itu urusanmu di neraka. Ya. Tapi suami tidak bisa seperti itu. Pak, saya begini karena suami saya tidak mendidik saya. Ya. Sekali lagi menunjukkan bahwa laki-laki itu punya beban. Nah, tadi kembali bahwa ketika 131 dan 163 IS yang di Stat Reckling itu diperlakukan, maka yang paling dirugikan tadi disampaikan juga oleh Prof. Agus itu adalah orang Tionghoa. Karena mereka dipaksa dicabut dari akar budaya. Mereka harus masuk ke budaya Barat, Belanda yang notabene tidak seperti itu. Sementara Timur Asing lainnya tetap memperlakukan hukum adatnya. Ya. Orang India, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Mereka tetap seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya maksud Belanda memperlakukan 131 dan 163 IS ini adalah untuk mengangkat sebagai tanda terima kasih bagi Tionghoa yang menolong mereka, yang membantu mereka. Selain mereka berdagang, dia juga mata-mata. Ya, jadi hadiah mata-mata bagi Belanda itu adalah itu. Bahkan untuk mengangkat itu, menghormati itu, kita lihat Statblad tentang pengangkatan anak 1917 nomor 129 itu memberikan kesempatan. Dan itu diberikan pengangkatan anak bagi laki-laki saja. Ya, itu untuk menghargai leluhur Tionghoa. Bahwa orang Tionghoa itu tidak punya hubungan lagi dengan leluhurnya kalau dengan anak perempuan. Yang boleh menyambungkan itu hanya dengan anak laki-laki. Nah, masalah yang lain yang muncul adalah gundik gitu ya, poligami. Ya, karena dia tunduk pada BW, dia hanya diakui punya istri 1. Padahal di budaya Tionghoa itu dikenal gundik. Ya, tadi saya berbincang dengan Prof. Agus, iya benar. Bahwa di sana kaisar itu, adakah kaisar yang cuma 1 istrinya? Enggak. Ya. Nah, Kaisarudin juga 2 katanya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang masalah poligami ya, kaisar itu banyak. Di Romawi juga seperti itu sebenarnya. Kita lihat bahwa mereka punya ya, sampai mereka punya ramuan-ramuan tertentu untuk karena mereka punya banyak gundik. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan anak-anak yang lahir? Ya, anak-anak yang lahir itu adalah anak sah dari mereka dan diakui, masyarakatnya mengakui bahwa itu gundiknya dan itu anaknya, anak gundik gitu ya. Apakah mereka tidak mendapatkan warisan? Tidak juga. Mereka tetap mendapatkan warisan dan biasanya saya kalau diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan, saya menyampaikan itu. Gampang untuk mendeteksi dia anak atau bukan. Lihat saja di batu nisannya. Di batu nisan itu tertulis nama-nama siapa ahli warisnya. Termasuk anak-anak dari gundik kan seperti itu. Ya. Jadi jujur ya saya bisa menjelaskan ini karena saya walaupun hitam bertampang Arab tetapi kakek nenek saya itu kawin dengan orang Tionghoa. Jadi saya sebenarnya Hitachi, hitam tapi Cina. Ya. Seperti itu ya. Ya cuman yang saya ingin tanggapi yang terakhir, apa benar akta pembebanan ada kelihatannya Saudara Promopendus ini setuju akta hibah wasiat harus menghadirkan semua ahli waris gitu. Anak-anak atau istri. Iya. Izin Prof. Silakan. Untuk ada perbedaan yang dibuat dari para ahli waris ketika pewarisnya masih hidup dengan telah meninggal dunia. Ketika pewaris sudah meninggal dunia maka tidak bisa lagi dibuat lehat atau wasiat. Iya, jelas. Jadi solusi yang diberikan adalah pembuatan APHB agar
porsi-porsi yang ingin dicapai itu tertuang dalam APHB. Tetapi APHB itu harus disepakati oleh seluruh ahli waris yang terbuka sebagai ahli waris untuk mewaris dan cakap serta sepakat untuk menandatangani. Intinya apakah pembuatan APHB ini harus melibatkan seluruh calon ahli waris? APHB yang akan dibuat pada saat pewaris telah meninggal dunia harus semua melibatkan karena mereka terbuka sebagai ahli waris yang mewaris. Sehingga kalau APHB yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia itu sebaiknya bukan APHB tetap tidak ada. Enggak, kan begini. Apakah dia wasiat ataukah hibah wasiat? Dua-duanya itu kan dibuat pada saat masih hidup. Iya kan? Betul, Prof. Ya, tidak mungkin dia buat di akhirat. Tetapi berlakunya juga kan di akhirat. Yang kita baca kalau di BW yang membedakannya itu kan hanya pada penyebutan harta dan penyebutan bagian. Betul, Prof. Wasiat hanya mengatakan 1/3, 1/2, 1/5. Kalau hibah wasiat itu menyebutkan saya berikan mobil, saya berikan rumah, saya berikan tambak. Nah, pertanyaan saya apakah harus melibatkan semua itu di saat membuat hibah wasiat atau wasiat? Kalau hibah wasiat dengan wasiat tidak, Prof. Tidak melibatkan. Iya, tidak melibatkan, tetapi bisa diberitahu kepada para ahli warisnya dalam golongan Tionghoa. Ya, Saya kira kalau itu iya, saya sependapat. Tapi kalau harus persetujuannya itu tidak. Tidak, Prof. Karena baik wasiat maupun hibah wasiat kan masih bisa ditarik kembali. Khusus untuk APHB, Prof. Isinya. Saya kira itu sebagai klarifikasi dari saya sebagai promotor. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promopendus, saya kira saudara sangat tampil prima pada hari ini. Namun pun demikian, kata orang bijak, tidak pernah ada karya yang sempurna. Karya yang baik adalah karya yang selesai, dan karya itu sudah dipertahankan di podium yang terhormat ini. Baik, dengan selesainya promotor, maka selesailah seluruh rangkaian ujian. Dan untuk itu sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara
Octorio Ramis, setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Octorio Ramis dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi 3,92. Lama studi yang agak panjang, Pak Okto. Mungkin ya ini tepat waktu. Argonya terlalu lama jalan. Dengan demikian, mulai hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 11:22 waktu Indonesia Tengah, Saudara Octorio Ramis berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 22 Desember 2022 atas nama Rektor Ketua Sidang Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Anwar Borahima, SH, MH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Octario Ramis, SH, MKN dipersilahkan mengambil tempat. Baik, atas nama pimpinan sidang dan pimpinan fakultas sekaligus mewakili Pak Rektor dan segenap sivitas akademika Unhas dan tim promotor dan penguji, baik penguji eksternal maupun internal, saya menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian saudara dalam meraih gelar akademik tertinggi dalam bidang ilmu hukum. Tentu juga selamat kepada keluarga dan juga selamat pada keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, Pengdaya, Pengwil ya, Pengwil Sulsel. Saya kira satu lagi sumber daya manusianya yang akan memperkuat organisasi ini, Pengwil Sulsel. Tadi Pak Dr. Okto bilang nanti keterusan, Bu. Nanti Ibu bisa bedakan rasanya doktor dan sebelum doktor. Maksudnya rezekinya, Bu. Ya. Pak Dr. Octorio Ramis ini tadi saya sudah sampaikan menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Unas ini ya dalam tempo waktu 5 tahun, dan tentu saja dalam proses pendoktoran itu banyak kesan-kesan yang dilalui, dan untuk itu saya kira saya akan memberi waktu kepada Saudara Dr. Octorio Ramis, SH, MKN untuk menyampaikan pesan dan kesannya tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang yang amat terpelajar Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Pertama-tama saya sebelum memberikan kesan, saya berterima kasih dulu kepada Tuhan yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus atas rahmat dan karunia-Nya. Penelitian disertasi berjudul Kedudukan Hukum Sistem Pewarisan Masyarakat Tionghoa di Kota Makassar dapat saya selesaikan pada hari ini. Pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di tengah kesibukan saya sebagai seorang notaris. Tak lepas semua dari peran dan dukungan dari pertama-tama adalah promotor saya sendiri, Profesor Dr. Anwar Borahima, yang Profesor Dr. Anwar Borahima, SHMH, yang begitu sabar untuk memberikan arahan kepada saya, begitu teliti meneliti disertasi saya, bahkan catatan kaki, koma, salah ketik, semua diperiksa secara teliti. Saya menghitung 9 kali saya kembali ke Prof untuk
mencoba untuk menyempurnakan penulisan ini. Terima kasih banyak, Prof. Jangan disimpan di hati, Prof, atas gangguan saya setiap saat untuk berkonsultasi kepada Prof, meminta petunjuk kepada Prof sebagai promotor saya. Juga kepada kopromotor saya yaitu Dr. Farida Patitinggi. Terima kasih. Profesor Dr. Farida Patitinggi. Dari awal saya mendaftar, Prof. Farida mendukung 100% tanpa ragu. 1000%. Ya, tidak ada satupun kesulitan yang saya alami ketika berhadapan dengan Prof. Farida. Bahkan satu kali waktu saya meminta tanda tangan, minta maaf kali ini lagi Prof, saya menulis salah namanya Prof. Prof dengan senyum sabar mengatakan ke saya, kalau di UGM Anda ketemu dengan Prof. Maria, ini sudah terbang di atas kepala. Terima kasih atas kasihnya Prof selama ini, juga membimbing dalam penulisan disertasi, juga kepada kopromotor saya, Dr. Hasbir Pasirangi, yang tidak segan-segan untuk mau bertemu, menerima saya punya disertasi dan mengoreksi. Tidak ada kesulitan sama sekali. Responnya cukup cepat. Ya, biasanya saya mendengar ada beberapa yang agak sibuk, walaupun di tengah kesibukan Pak Dokter ini tetap merespon dengan waktu yang tepat. Juga pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada para tim penguji yang mengasah saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Badria Rifai SHMH, beliau mungkin sudah balik ya. Ya. Juga kepada Profesor Dr. Alma Manuputi SHMH, terima kasih Prof atas pertanyaan-pertanyaannya yang begitu baik sehingga membuka pikiran saya untuk menyempurnakan juga disertasi ini. Juga untuk yang amat terpelajar Dr. Winner Sitorus SHMH LMM, terima kasih Pak Dokter yang selalu mensupport saya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun disertasi ini. Dan terakhir, Ibu Doktor, ini tidak boleh salah penyebutannya, Nurfaida Said. Ya. Terima kasih Ibu atas kasih yang diberikan kepada saya, yang respon yang begitu baik. Ya. Baik kita ketemu di luar ujian, saya tetap diuji ya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya sangat merasa terbangun bisa berbicara dengan Ibu Doktor. Saya merasa terasah kemampuan saya semakin tajam ketika bertemu dengan seorang akademisi seperti Ibu Doktor Nurfaida Said. Terima kasih. Tak lupa saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada mantan rektor dan rektor yang menjabat sekarang, juga mantan dekan Ibu Prof. Farida, pada waktu saya masa studi, Prof sebagai mantan dekan, sebagai dekan masa studi saya, terima kasih sudah mensupport juga selama masa studi itu. Ya. Ya. Juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim SHMH, beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas. Terima kasih Prof. Sangat mensupport ketika saya ingin promosi. 3 kali sehari Prof. Saya hitung Prof. ketemu dengan saya karena menentukan tanggal promosi. Terima kasih Prof. Saya tidak akan melupakan kebaikannya Prof. Para dosen dan staf akademik, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Rekan penulis sesama mahasiswa, Pak Imam dan rekan-rekan yang lainnya, terima kasih banyak. Juga tak lupa saya berterima kasih atas kehadiran dari penguji eksternal yang sudah meluangkan waktu kepada saya untuk ujian promosi pada hari ini. Terima kasih Profesor Agus Yuda Hernoko sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang diberikan masukan kepada saya pada hari ini bisa menjadi cambuk untuk memperuncing lagi disertasi ini. Juga kepada
para responden, ada beberapa responden yang hadir di sini dari rekan-rekan notaris. Selain itu, izinkan saya, walaupun orang tua saya sudah tidak ada, saya mau mengucapkan kesempatan ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam untuk kedua orang tua penulis, almarhum Ivona Irani Engels dan almarhum Ramis Parenrengi, yang semasa hidupnya senantiasa mencurahkan kasih sayang, motivasi yang tiada henti, pengorbanan yang tiada batas, serta menanamkan nilai-nilai moral yang positif. Terima kasih karena dengan sabar mendidik, membesarkan, mendoakan, serta selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga kepada istri penulis, Reni Limpo SH, anak-anak penulis, Ken Joshua Octavio Ramis, Jessica Abigail Ramis, Jenisa Stefania Ramis, dan yang terakhir adalah Ben Samuel Ramis. Serta seluruh keluarga, terima kasih kepada mertua juga saudara, Herardi Sanrego Ramis, terima kasih atas support yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, memberikan rahmat dan lindungannya kepada kita semua, baik yang disebut maupun yang tidak penulis sebut atau promovendus sebut. Penelitian menempuh pendidikan studi program doktor Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin sungguh membanggakan saya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Dr. Octavio Ramis, SH MKN. Dan untuk selanjutnya saya persilakan pada promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Octavio Ramis, SH MKN. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nohnit, it is morhan. Pertama-tama, ya, saya ingin menyampaikan dulu, menyapa dulu semuanya untuk ke beberapa kalinya. Pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji, serta seluruh hadirin, termasuk Saudara Dr. Saya tidak menyebutnya lagi promovendus, tetapi Dr. Octavio Ramis, Sarjana Hukum Magister Konotariatan. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara karena hari ini saudara telah menyelesaikan studi Anda di program doktor ya, Universitas Hasanuddin tepat waktu. Ya. Ya, karena kalau besok kemungkinan DO. Ya. Ya. Ya, jadi tepat pada waktunya. Ya. Hari ini saudara sudah doktor. Berhak menggunakan, baru saja disampaikan oleh pimpinan fakultas sekaligus pimpinan sidang bahwa hari ini saudara berhak untuk menggunakan doktor di hadapan nama saudara. Semoga saja yang diperoleh hari ini bukan hanya gelar, tetapi juga ilmunya. Karena perlu diketahui bahwa ketika ilmunya kita peroleh, pasti gelarnya terikut. Dan tidak sebaliknya. Dalam agama saya, bahwa Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan bertakwa, bukan orang yang bergelar. Makanya banyak salah kaprah. Katanya Tuhan ini ingkar janji. Karena sudah sarjana, magister, tapi tidak kerja. Ya, saya bilang Tuhan tidak menjanjikan gelar. Yang dijanji diangkat derajatnya orang yang berilmu, bukan orang yang bergelar. Jadi sekali lagi, yang diangkat derajatnya, yang dipilih oleh Tuhan sebagai manusia pilihan, itu adalah orang yang berilmu, bukan orang yang bergelar.
Hari ini saudara patut berbangga karena sudah doktor. Tetapi gelar itu bukan untuk dibangga-banggakan. Karena itu tetaplah ya, mengikuti ilmu padi, semakin berisi, semakin beruntung. Tidak apa-apa. Ya. Kita tidak dikenal orang, tetapi begitu Anda berpendapat, orang mengatakan siapa ya? Pak Oktorio Ramis. Siapa itu? Itu doktor ilmu hukum. Oh, wajar ya. Berbeda halnya ketika kita mengatakan saya doktor. Begitu berpendapat kelihatan kok doktor, tapi pendapatnya seperti itu. Makanya tidak perlu memperkenalkan diri, biarlah orang lain yang mengenal kita. Baik, Bro. Jadi keilmuan itu tidak perlu dipamerkan, tetapi orang lain yang akan mengakui itu. Ya. Mengapa ilmu penting? Tadi saya katakan dengan ilmu gelar mengikut. Mengapa? Karena kelebihan ilmu itu, kata orang tua, warisan yang bagus karena tidak bisa dicuri orang, ya. Tidak bisa juga terbakar oleh api. Ya. Kalau kita diberi harta, dia akan hancur. Dia akan dibawa pencuri. Mungkin juga digugat orang. Tapi bagi kita yang berilmu, tidak akan mungkin ada orang yang menggugat kita. Karena itu milik pribadi. Pelihara ilmu, caranya adalah dengan belajar. Satu hal perlu Anda ketahui bahwa yang bisa menghancurkan ilmu adalah perilaku. Itu. Tadi tidak termakan api, tidak tercuri, tetapi dia bisa hilang, dia bisa hancur karena perilaku kita. Karena itu, peliharalah perilaku kita. Ya, kita tetap santun terhadap orang, kita tetap menghargai pendapat orang, karena sekali lagi yang menghancurkan ilmu jauh lebih dahsyat dari api, jauh lebih kejam dari pencuri, itu adalah attitude. Ya. Jadi sekali lagi, selamat buat saudara, semoga Anda memelihara sikap, memelihara keilmuan, dan pasti gelar yang Anda sandang ikut terpelihara. Demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk sekali lagi menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Oktorio Ramis, SA MKN, baik secara pribadi maupun mewakili institusi. Dan saya kira bukan cuma Pak Dr. Oktorio Ramis yang berbahagia pada hari ini, tapi tentu saja ada keluarga yang mensupport selama ini, ada teman-teman dari pengurus wilayah ini, ada Pak Dr. Abdul Muiz, SAMKN, ada juga teman saya ini, yang insya Allah kandidat mahasiswa doktor, Ibu Nidia Harun, SAMKN, dan teman-teman dari pengurus wilayah, dan tentu saja
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik dalam upaya pendoktoran bagi saudara Dr. Oktorio Ramis SH MKN. Demikian halnya secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Agus Yuda Hernoko SHMH. Terima kasih banyak Prof atas kehadirannya. Karena tanpa kehadiran beliau, sidang ujian promosi doktor pada hari ini tidak dapat dilaksanakan karena pada setiap ujian promosi doktor dibutuhkan validasi eksternal. Mohon perkenannya selalu Prof kalau sekiranya kami membutuhkan bantuan Prof lagi dalam proses pendoktoran mahasiswa kami. Demikian halnya kepada segenap penguji yang ada, tentu Bapak Dr. Oktorio Ramis SH MKN ini merupakan hasil racikan dari seluruh tim penguji yang dari awal seminar proposal, ujian hasil, tutup hingga pada hari ini ikut memberi kontribusi yang saya kira tidak sedikit dalam proses penyelesaian disertasi saudara Bapak Dr. Oktorio Ramis SH MKN. Juga kepada segenap hadirin saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan telah mengikuti sidang ujian promosi doktor ini dengan tertib sehingga ujian ini dapat berlangsung dengan baik. Saya kira itu, dan sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan oleh promotor bahwa gelar yang disandang hari ini itu bukan cuma membawa kebanggaan tetapi juga mengandung tanggung jawab. Baik tanggung jawab secara keilmuan maupun tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab terhadap alma mater. Ya, karena tentu orang akan bertanya doktornya dari mana. Dengan demikian Prof. Anar tadi sudah mengatakan untuk menjaga itu ya caranya sederhana sebenarnya, menjaga tutur kata, keilmuan dan perbuatan. Dengan demikian secara otomatis akan menjaga nama baik alma mater. Saya kira itu, dan dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi doktor hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Dr. Oktorio Ramis, SHMKN, beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas, selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji.
Lagi. Baik. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Oktorio Ramis, SH MKN. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.